Ya pemirsa, kita tahu baik BPOM atau MUI, mereka memang bekerja independen untuk memutuskan dengan masing-masing kapasitasnya. Ketika MUI mengeluarkan fatwa terkait vaksin AstraZeneca dikatakan mengandung babi, namun memang boleh digunakan dikarenakan aspek kedaruratan. Sekarang saya akan hadirkan kepada Anda apa isi dari fatwa MUI tersebut. Adapun ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya manfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Ya, itu ketentuan hukum yang pertama. Yang kedua, namun penggunaan vaksinasi COVID-19 produk AstraZeneca saat ini diperbolehkan atau mubah karena A. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak, yaitu hajah syariah yang menduduki kondisi darurat syar'i atau dilorah syar'i. Dua, penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca saat ini juga diperbolehkan atau mubah karena ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang apakah ada bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi. Ataupun ketentuan C, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci memang tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan untuk ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga vaksinasi AstraZeneca ini diperbolehkan. D. Adanya jaminan keamanan dan penggunaannya oleh pemerintah. Ya, pertanyaan saya sangat simpel. Dengan adanya fatwa MUI tersebut, apakah umat muslim menjadi ragu-ragu ketika ia mendapat vaksin AstraZeneca? Sudah tersambung dengan perwakilan dari DPR kita, Komisi 9, Mas Nabil Harun. Assalamualaikum, selamat malam Gus Nabil. Waalaikumsalam, Ya. Selamat malam Mbak. Baik, Gus Nabil, ini kan MUI sudah mengeluarkan fatwa, kita memang harus hargai dan juga kita junjung tinggi apa yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Tapi yang menjadi pertanyaan publik adalah ini bagaimana ya kalau umat muslim mendapatkan vaksinasi ini sementara jelas-jelas terkandung dalam fatwa tersebut vaksin mengandung babi. Masyarakat muslim ragu-ragu kalau mendapat vaksin ini atau bagaimana nih menurut Gus Nabil? Ya, menurut saya tidak perlu ragu-ragu lagi ya karena fatwa MUI itu jelas mengatakan bahwa vaksin ini boleh digunakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, PWNU Jawa Timur juga sudah mengeluarkan keputusannya bahwa menyatakan vaksin AstraZeneca ini halal dan suci. Jadi mereka yang ragu misalnya karena ini dianggap masih ada haram begitu, mereka bisa menggunakan keputusan dari NU Jawa Timur maupun MUI Jawa Timur. MUI Jawa Timur kan juga menyatakan itu halal dan suci. Gus Nabil, apakah justru malah menjadi rumit dan kisruh kalau PWNU Jawa Timur mengeluarkan hal yang berbeda dengan MUI Pusat? Tidak dong, sudah sangat biasa ikhtilaful ulama, bahwa perbedaan di kalangan ulama itu sudah hal yang biasa, tidak ada masalah. Apakah ini juga membuat meragukan hasil dari fatwa MUI Pusat? Bukan meragukan, tapi metodologi pengambilan keputusan yang berbeda, Baik. Sudut pandang yang berbeda, begitu. Baik, Gus Nabil, tapi dengan ada dua varian ya sejauh ini vaksin, ada Sinovac dan juga AstraZeneca. Kalaulah fatwa ini membuat masyarakat jadi pilih-pilih vaksin, maunya Sinovac saja, tidak mau AstraZeneca. Ini bagaimana? Yang jelas perintah ataupun dari pemerintah itu harus ditaati. Jadi kan yang jelas bahwa kebijakan pemerintah ya, tasarruful imam ala ra'iyah kepada rakyatnya ini pasti manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin terhadap rakyat ini pasti berbasis pada kemaslahatan. Jadi anjuran atau pemerintah ini wajib diikuti. Bagi muslim begitu. Baik, sebagai perwakilan rakyat sebenarnya
adakah hal yang seharusnya lebih dicermati oleh MUI Pusat mengenai pengeluaran fatwa, mengingat preferensi minat masyarakat ini kan kita jaga. Ketika adanya fatwa tersebut membuat masyarakat jadi bimbang dan ragu-ragu mengenai kandungan vaksin, ini bagaimana Gus Nabil? Sejauh yang saya temui, dan banyak sekali masyarakat yang kemudian saya ajak bicara, tidak banyak itu yang ragu. Hanya sedikit saja, dan mereka mengerti kok bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah rahmah, ya. Ini adalah rahmat, dan saya kira mereka juga mau divaksin karena ini kan memang kondisi pandemi ini semua orang ingin bertahan, ingin memperkuat imun tubuhnya, menambah daya tahan tubuhnya, dan pilihan vaksin yang ada itu menjadi pilihan yang paling penting untuk digunakan. Baik, sebenarnya kalau melihat dari sudut pandang kebutuhan kita akan vaksin, tapi kita juga tahu bahwa negara kita dengan mayoritas Muslim, Indonesia punya pilihan tidak, Gus, untuk mendapatkan vaksin yang halal atau bagaimana? Nah, sekarang kalau kemudian di kondisi pandemi ini kita tidak segera mempercepat herd immunity, ya, kekebalan komunitas, maka kita akan semakin sulit melewati pandemi. Baik. Ya, ditahan dulu Gus Nabil, nanti sampai saya menunggu kehadiran Gus Nabil di studio TV One karena saya juga nanti nanti akan menuju ke studio saya di sini sambil saya juga nanti akan sebentar lagi berbicara atau berbincang dengan pihak dari MUI khususnya dari Komisi Fatwa. Usai jeda berikut.